Terima kasih Anda masih bersama kami. RSUD Dr. Muwardi, solusi sehat Anda tentang gagal jantung. Line phone masih terbuka untuk Anda. Silakan telepon 02718575555. Baik, kita akan lanjutkan bersama Dr. Heru Sulastomo, spesialis jantung dan pembuluh darah. Baik, Dr. Heru, tadi saya sempat bertanya, tapi saya agak lupa sedikit tadi pertanyaan saya yang mana. Tapi kita terima telepon dulu ya, Dok ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, dengan siapa Ibu? Dari Ibu Hardoyo di Sragen. Di Sragen, silakan Ibu Hardoyo. Iya. Mau tanya dokter, apakah jantung koroner itu betul turunan ya dokter? Oke. Soalnya di keluarga saya itu sudah ada beberapa yang meninggal karena jantung. Udah itu saja? Cukup Ibu? Menurut itu bagaimana? Baik, itu Apa pertanyaannya. betul turunan? Karena kolesterol itu juga dari itu kolesterol tinggi. Oke. LDL-nya juga tinggi. Baik. Itu aja dokter. Baik. Oke, terima kasih Bu Hardoyo di Sragen ya tentang jantung koroner. Ya. Penyakit ini bawaan turunan atau bagaimana? Untuk penyakit jantung koroner itu istilahnya ada faktor risiko yang diturunkan dari orang tua, bapak atau ibu kepada anaknya. Apa yang diturunkan faktor risikonya? Faktor risiko tersebut. Jadi memang ada kecenderungan anak menurunkan bakat mudahnya terjadi jantung koroner. Tetapi mungkin dari 5 orang anak tidak semuanya kena ya. Tergantung juga dengan pola hidupnya. Walaupun ada bakat jantung koroner, kalau dia pola hidupnya sehat, tidak selalu muncul terjadi jantung koroner juga. Begitu juga sebaliknya. Orang yang tidak ada keturunan jantung koroner, tapi dia pola hidupnya tidak bagus, tidak sehat, mungkin perokok misalkan, dia bisa juga mengalami penyakit jantung koroner. Seperti itu. Jadi kalau ada orang tua yang sakit jantung koroner, kita harus lebih waspada. Oke. Seperti itu. Jadi sebagaimana kalau orang tua DM, kita juga waspada. Ya, betul. Gitu ya. Sama seperti itu. Sama seperti itu ya. Baik, itu Ibu Hardoyo yang ada di Sragen. Yang lain boleh silakan bertanya lagi. Ya, tadi dokter, misalnya tadi kan dengan alat-alat yang ada di Muwardi tadi ya. Tadi yang USG jantung, yang kemudian saya tahan lagi dok. Kita terima telepon lagi. Halo, selamat malam. Ya. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa? Iya, dengan Pak Joko di Sragen. Silakan Pak Joko di Sragen. Iya, ini untuk September itu saya sudah ring 1. Jadi langkah yang terbaik yang harus saya lakukan di samping setiap bulan itu berobat jalan. Langkah-langkah yang terbaik untuk saya mungkin juga teman-teman gimana gitu. Oke. Itu Bapak Joko, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan langsung ditanggapi Dokter Heru ya. Ring 1 tadi ya. Bapak telah dipasang ring 1 buah maksudnya Pak ya. Orang yang sakit jantung koroner dan telah dipasang ring ataupun belum dipasang ring, tentu harus kontrol teratur, minum obat teratur. Selain itu juga harus melakukan perubahan gaya hidup yang sehat, kurangi merokok, bahkan di stop sebisa mungkin. Kemudian rajin olahraga, kemudian juga pola makan diperbaiki, banyak makan sayuran dan buah-buahan. Kemudian juga jangan lupa kalau ada diabetes, dikontrol juga gula darahnya. Kalau ada darah tinggi, dikontrol juga tekanan darah tingginya. Sehingga faktor-faktor risiko yang memperberat jantung koroner tadi bisa ditekan dan diminimalisasi. Seperti itu. Oke, baik. Cukup untuk Pak Joko? Sedikit promosi Bapak. Untuk orang sakit jantung sebetulnya sangat dianjurkan untuk olahraga. Olahraga ini tidak berarti harus yang seperti pemain sepak bola, tetapi sesuai kondisi masing-masing. Yang paling mudah dan murah adalah senam jantung sehat. Di Solo ini sudah ada klub jantung sehat, bisa Bapak ikuti. Kalau di Solo, di Manahan, di sebelah utara, di halaman FKIP Olahraga. Setiap minggu pagi jam 5:30 sampai 6:30. Senam jantung sehat. Ya, setiap minggu gratis. Ya. Silakan datang Bapak. Apa itu manfaatnya di sini? Ya, dengan senam jantung ini kita bisa memperbaiki stamina. Walaupun belum ada sakit jantung, boleh ikut, silahkan.
supaya stamina kita bisa lebih terjaga dan juga mencegah penyakit jantung di kemudian hari. Seperti itu. Kalau sudah ada sakit jantung, jantungnya lemah, kita bisa lakukan istilahnya perbaikan untuk stamina dan juga fungsi jantungnya dengan cara senam tadi. Tentu dengan intensitas ataupun sesuatu yang tidak terlalu berat ya senamnya, disesuaikan dengan kondisi pasien ataupun peserta senam. Oke. Pertanyaan saya tadi, Dok, saya batalkan saja. Kita lanjut lagi. Oke. Ini ketika seseorang sudah dinyatakan gagal jantung, entah itu kondisinya yang mungkin paling parah atau sedang atau bagaimana lah, itu apa tindakan atau terapi yang diberikan nanti? Ya, kalau saat pasien ada sesak nafas, kita perlu hilangkan sesak nafasnya. Sesak nafas pada gagal jantung biasanya akan ada timbunan cairan di jantung dan juga di paru-paru, karena paru dan jantung ini seperti saudara kembar. Kalau ada gangguan di jantung, paru-paru akan mengalami gangguan. Begitu juga sebaliknya. Kalau di paru-paru ada masalah, jantung pun bisa bermasalah. Sehingga untuk terapi awal, kalau dia ada sesak nafas, kita bisa berikan diuretik atau istilahnya untuk obat memperlancar kencing. Ketika dia kencingnya lancar atau tambah banyak, maka volume darah yang menimbun di dalam paru dan jantung dia bisa berkurang sehingga sesaknya pun bisa bertambah. Seperti itu. Itu yang sesak nafas. Ya, dengan terapi lainnya ini. Ya. Terapi lainnya kita bisa berikan obat-obat di mana untuk memperbaiki jantung bengkak supaya tidak bertambah besar lagi, atau supaya kalau udah ada penebalan bisa kita kurangi dengan obat-obatan tadi. Ya, biasanya berapa lama untuk terapi atau pengobatan ini untuk bisakah dikatakan nanti menormalkan kembali kondisi jantung atau bagaimana? Ya. Kalau masalah normal atau tidak tergantung dari stadiumnya. Kalau dia sudah ada gangguan struktural, misalkan udah ada penebalan atau jantung bengkak dan juga ada gejala, maka tidak bisa langsung kita bilang nanti sembuh, nggak bisa. Mungkin yang ada adalah jantung ini akan stabil atau sedikit perbaikan, tetapi untuk sampai normal lagi tidak bisa. Ibaratnya kalau karet sudah melar, bisa kembali normal kah? Tentu tidak bisa. Dia akan tetap ada gangguan ataupun sisa-sisa dari jantung bengkak tadi, seperti itu. Jadi harus minum obat teratur, kontrol pun teratur. Jadi fungsi obat di sini untuk memperbaiki dan juga mempertahankan fungsi jantung yang sudah ada, yang masih ada, yang tersisa. Yang tersisa tadi itu ya. Betul. Semoga tidak, artinya ditahan agar tidak tambah berat. Tapi kalau untuk kembali lagi kepada posisi yang normal, kondisi yang normal tidak bisa. Baik, masih ada satu segmen lagi ya, Dokter Heru. Kita akan lanjutkan lagi. Dan Anda yang ingin bergabung juga masih bisa silakan telepon 02718575555. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di RSUD Dr. Muwardi, Solusi Sehat Anda.